Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairuzallah Indira dari program studi pendidikan bahasa Inggris di semester 5 di Universitas Latanza Masiro. In this video, I would like to present by reason from meeting 6 of the course Introduction to Teaching English to Speaker of Other Language Methodology. The topic that we learn in this meeting is project-based learning, or often called PBL. So, in this meeting, I learned that project-based learning is one of the teaching methodology that focus on learning through project. Gitu. Berbeda dengan metode tradisional yang berpusat pada guru saja, tapi dalam project-based learning ini siswa menjadi pusat dari kegiatan belajar mereka sendiri gitu. Nah, jadi mereka itu belajar dengan cara mengerjakan proyek yang nyata, secara nyata gitu ya, dan relate atau relevan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan saat ini gitu. Di materi project-based learning juga dapat membantu siswa untuk belajar secara aktif, lebih kolaboratif dan kreatif. Mereka itu bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi juga melakukan sesuatu secara nyata seperti project tadi. This is what John Dewey calls learning by doing, yang artinya itu belajar melalui pengalaman nyata, secara nyata gitu. Dalam konteks pengajaran bahasa Inggris, metode based learning ini cocok banget buat siswa yang menggunakan bahasa Inggris dalam situasi yang lebih otentik, bukan hanya di dalam kelas tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada beberapa langkah dalam pembelajaran project-based learning ini. Yang pertama itu adalah selecting the topic, yaitu kita memilih topik project yang menarik dan relate atau relevan dengan pelajaran maupun kehidupan mereka begitu. Yang kedua itu adalah planning, yaitu membuat perencanaan tentang apa saja yang akan dilakukan selama project tersebut. Yang ketiga itu adalah researching, yaitu mencari informasi dan sumber yang dibutuhkan untuk mendukung proyek tersebut begitu. Yang keempat adalah developing the product, yaitu membuat hasil atau produk dari proyek itu gitu. Produk ini bisa berupa video, bisa berupa poster, artikel, atau bahkan videonya mereka selama melakukan kegiatan project itu, kegiatan nyatanya begitu. Yang terakhir adalah sharing the result, yaitu mempresentasikan hasil project mereka kepada teman-teman sekelasnya atau pada orang lain, baik di kelas maupun secara online. Selain itu, ada beberapa manfaat dari project based learning ini. Nah, dengan metode based learning ini, siswa itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka atau critical thinking, komunikasi atau communication skill, pemecahan masalah atau problem solving, dan kerjasama tim atau collaboration gitu. Metode ini atau metode project based learning ini juga membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna gitu ya, karena dipahami gitu, karena siswa belajar secara langsung dari pengalaman, bukan hanya dari teori saja gitu. Berdasarkan learning pyramid, siswa yang hanya membaca mungkin hanya memahami sekitar 10%. Tapi jika mereka melakukan secara langsung, secara nyata, seperti project ini, pemahamannya itu bisa mencapai hingga 90% gitu. Jadi project based learning ini membantu siswa untuk memahami materi lebih mendalam gitu. Ada dari teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, menjadi salah satu dasar penting dari metode ini gitu. Dalam konteks PBL, guru itu berperan sebagai fasilitator gitu ya, yang mendukung dan membimbing siswa, bukan hanya mendominasi kelas saja, tapi hanya sebagai fasilitator saja. Artinya siswa ini didorong untuk mandiri gitu ya, tetapi tetap berada di bawah bimbingan dari gurunya begitu. Untuk menambah pemahaman, saya mempunyai satu contoh berbeda dari project based learning teaching activity. That's what not mentioned in the material. Here is my example. Jadi saya misalnya
memberikan proyek berjudul English for Daily Life Video Project gitu. Nah, dalam proyek ini tuh siswa itu diminta untuk membuat video pendek berdurasi 3-5 menit gitu, yang menunjukkan percakapan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saat berbelanja, saat memesan makanan, atau memperkenalkan tempat wisata begitu. Nah, langkah-langkahnya hampir sama seperti konsep PBL sebelumnya. Yang pertama itu siswa memilih situasi yang ingin mereka buat gitu ya. Yang kedua, mereka menulis dialognya dalam bahasa Inggris terlebih dahulu agar gampang untuk dibicarakannya. Yang ketiga adalah mereka berlatih dan merekam video menggunakan HP, smartphone gitu ya. Yang terakhir adalah mereka menampilkan hasilnya itu di kelas untuk mendapatkan feedback dari guru maupun teman kelasnya nanti gitu. Nah, proyek seperti ini itu menurut saya menarik karena selain meningkatkan kemampuan berbicara mereka, siswa juga belajar cara menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan teman-temannya begitu. To conclusion for this meeting, project-based learning is modern and effective teaching method gitu ya. Is not only make student more active and creative, but also help them apply English in real context gitu. As a future teacher, I think it's important to know how to design meaningful project that fit our student need and interest. That's all my reason for the sixth meeting about project-based learning. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.